Ada yang namanya gunting meserbang. Dan tolong deh. Makasih. Nah, ini masih gunting mayo, ya. Ada yang lurus, ada yang melengkung. Oke, next slide. Nah, ini gunting meserbang atau gunting Macintosh, ya. Ini kecil ukuran itu, dia lebih tipis. Dia sama juga, ada yang lurus, ada yang melengkung. Ini untuk memotong jaringan biasanya. Ya, ada gunting mayo, ada gunting meserbang atau Macintosh. Untuk ujian skill lab, kamu nggak perlu tahu namanya apa, tapi tahu dong, ini gunting, ini scalpel. Ntar scalpel dibilang gunting bukan scalpel. Ya, oke, next slide. Nah, ada namanya gunting kuncing. Bedanya apa? Gunting mayo sama gunting meserbang itu pasti ada satu ujung itu yang tumpul, ujungnya. Nih, sorry ya, nih ujung ini nih. Tapi kalau dia tajam dua-duanya, itu pasti gunting kuncing. Biasanya untuk menggunting lebih cermat dibandingkan gunting mayo atau gunting meserbang. Tapi kalau gunting baru sama gunting benang, itu ada yang bagian tebelnya nih. Jadi dia lebih aman. Ini bisa untuk menggunting perban. Ya, jadi kamu jangan salah mengambil gunting. Oke, next slide. Nah, ini namanya adalah needle holder atau nail fooder. Aku nggak tahu bahasa Jerman atau bahasa Belanda. Ya, ini adalah untuk memegang jarum. Perhatikan di sini, dia ada kuncinya. Setiap kali kamu habis berjarum ke sini, ini dikunci dulu. Kalau kamu nggak kunci, jarumnya lepas. Jarum jatuh di bagian yang tidak steril, kamu bisa jarum lagi. Dan ingat, pasien dicas oleh berapa panjang benang yang kamu pakai dan berapa alat yang kamu pakai. Kalau satu pasien 3-4 jarum, gara-gara kamu terlepas terus jarumnya jatuh ke lantai, pasien bingung, kok luka cuma 2 cm sampai setengah juta ya? Nah, itu salah kamu. Ya, ini macam-macamnya. Ya, oke, next slide. Nah, pinset itu ada 3 macam. Ada pinset yang bergigi tajam, namanya chirurgis nih, chirurgis. Ini bisa untuk memegang jaringan. Ya, tapi yang bisa kita pakai untuk menjahit biasanya adalah ini. Pinset asom nih, yang bergigi halus sama pinset anatomis, itu ada giginya halus. Ya, kalau tidak bergigi itu bisa untuk memegang spons buat membersihkan luka. Tapi karena kita memakai bukan kulit tapi memakai spons busa, biasanya kita pakai yang ini, pakai yang chirurgis. Tapi untuk menjadi orang beneran pakai yang ini. Nggak boleh pakai yang ini. Kenapa? Ini tuh gigi tajam sekali, bisa menembus kulit, bisa melukai kulit. Ya, oke, next slide. Nah, ini pinset asom. Ini yang mempunyai gigi halus di sininya. Biasanya mesti kita pakai ini, ya, untuk menjahit. Oke, next slide. Nah, klem adalah alat untuk menjepit. Jadi, needle fooder hanya untuk menjepit jarum, untuk menjepit arteri, menjepit kulit, semua pakai klem. Tidak boleh pakai needle fooder ataupun nail fooder. Ya, bentuknya hampir sama kayak nail fooder. Ada alatnya nggak? Ya, ntar bakal buat alatnya. Ini ya nih, dari sini ke ujungnya itu biasanya itu lebih panjang. Kalau itu klem, kalau itu lebih pendek, jadi itu adalah needle holder. Ya, oke, next slide. Nah, ada pula macam-macam klem. Ya, ada klem bergigi halus atau tidak bergigi, ada klem voucher, ada kunam. Kunam itu untuknya cincin. Sini aku lihat gambarnya emang nggak ada. Kamu tahu sendiri itu dia klem ada lingkarannya. Jadi untuk menjepit kasa. Biasanya itu memang tidak untuk menjepit jaringan. Oke, next slide. Nah, ini teknik asapik. Biasanya kamu gagal di skill ini karena kamu tidak steril. Namanya on. Kalau bilangin misalnya pas kamu sudah puas bedah nih, betul bilang kamu on. Enggak dong, saya nggak makan obat, saya itu tidak high. Maksudnya on itu adalah kamu tidak steril. Kamu harus keluar. Ya, bukannya high, kamu keluar. On itu artinya kamu tidak steril. Kamu on, udah, kamu keluar. Begitu kamu on, berkali-kali kamu on, ya hancur nilai kamu kan. Ya, apa teknik aseptik? Suatu cara untuk memperoleh dan memelihara suatu area dalam keadaan steril. Ini adalah teknik yang paling penting untuk mencegah terjadinya infeksi dari luar dalam tubuh manusia. Ada 3 bagian. Ya, pertama adalah mencuci hamakan, tempat kerja pun pembedahan. Jadi kulit pasiennya yang kita bersihkan. Kedua, bagian tubuh yang kontak dengan pekerja, ya, tangan kita terutama. Ya. Ketiga adalah alat-alat sendiri juga mesti steril. Teman fokus untuk bagian 1 dan 2. Ini biasanya dari suster yang akan mensterilkan alat-alat. Jadi kamu udah tahu beres. Itu adalah steril semua alat-alatnya.
Menggunakan larutan antiseptik, bisa iodium, bisa alkohol, ini juga jangan pakai alkohol, atau hexaklorofen. Dari dalam keluar, ini sudah hampir luar, ya. Jadi kamu bisa begini, dari tengah, makin keluar, makin lebar. Ya, kalau misalnya masih luas, udah buang, kamu jangan udah luar ke dalam lagi, hancur deh. Udah keluar, udah habis nih, betadinnya buang, ambil lagi kapas baru, terlebih lagi ke betadin, bersihkan dari bagian yang luarnya itu ke makin luar lagi. Jelas? Setelah kamu bersihkan, pasang duct steril. Ya, terhadap duknya. Jadi duk itu harus menutupi bagian yang sudah diberikan betadin. Nggak boleh ada bagian yang kelihatan melalui lubang di duk yang belum kena betadin. Kalau ada, kamu langsung gagal. Ya, jadi kalau lubangnya segini nih, lubang duknya harus lebih luas lagi yang ada betadinnya. Habis 1 botol betadin. Ya, oke, next slide. Nah, kemudian kamu sendiri juga mesti steril. Pertama, cuci tangan. Udah apa cuci tangan kan? Yang ada 10 step itu. Ya, nanti kamu cuma peragakan cepat. Kamu bilang aja, yang 10 kali, 10 kali, cepat. Tapi tidak perlu beneran cuci tangan pakai air. Ngomong, kerjakan, tapi ngomong aja. Ini 10 kali, 10 kali, 10 kali semua. Jadi kamu mesti hafal cuci tangan seperti itu. Ya, oke, next slide. Nah, cara pakai sarung tangannya seperti apa? Ingat, tangan kamu begitu sudah basah, seperti ini jalannya. Kamu nggak boleh gini-gini. Begini, airnya turun lagi, ini sudah tidak steril. Jadi kamu kan sebentar kamu pas kamu sudah puas bedah, tangan seperti ini basah, ya, kamu buka itu pakai bahu. Di sini pintunya pintu dorong, pakai bahu, udah. Nggak mungkin yang seperti ini. Kalau gini kamu panggil Pak Suster, tolong buka pintunya. Tangan kamu begini terus. Ya, selalu tangan ke atas. Oke? Nah, cara pasang tangan steril. Ingat, selalu ada bagian yang ini sudah dilipat. Kamu pegang bagian yang dilipatnya ini. Tangan kamu tidak boleh memegang bagian luar sarung tangan. Hanya boleh pegang bagian dalam. Ini adalah bagian dalam yang sudah dilipat keluar. Ini pegang, masukkan. Ya, itu cuma masukkan. Nah, tangan yang sudah pakai sarung tangan ini hanya boleh pegang bagian luar sarung tangan. Ya. Ya, karena ada yang pakai ini sampai 5 menit. Ujian cuma biasanya sekitar 12 menit. Jadi setengah tuh habis pakai handscoon. Handscoonnya salah ukurannya lah, robek lah, tidak steril, jadi mesti ngulang lagi. Ya, jadi kamu sekarang sudah mesti hafal. Kamu pakai yang punya apa? S, M, apa L? Ya, dan ingat, ada orang-orang yang curang. Tangan jadi itu sebenarnya ukurannya M, tapi kalau dipakai M itu tuh susah pakainya. Jadi pakainya L. Gampangnya gede kan? Tapi begitu dia mau jahit, ujungnya tuh bleber-bleber, kendor. Akibatnya itu juga tidak lurus. Mesti memakai sarung tangan yang pas dengan tangan kamu. Ya, next slide. Ini caranya. Ya, pertama begini, pegang bagian luar, kemudian masukkan. Ya, setelah masuk, ya tangan yang ini hanya boleh pegang bagian luar sarung tangan. Nih, sini, ya, dia nggak boleh pegang ini lagi. Ya, pegang jadi bagian luarnya, masukkan. Ini kalau kamu lancar di bawah 10 detik sudah pakai sarung tangan kamu. Kamu sudah siap untuk menjahit. Oke, next slide. Nah, ini ada benang. Ada yang bisa diserap. Biasanya ini benang-benang yang memang tidak perlu kamu saya untuk dilepaskan lagi. Biasanya pakai buat bagian-bagian dalam, khusus lah segala macam. Ya, yang kita pakai adalah yang non-absorbable, yang tidak diserap. Artinya apa? Ntar kamu mesti bilang ke pasiennya, Pak, setelah seminggu Bapak mesti kesini lagi Pak untuk lepas jahitan. Karena itu adalah bukan benang yang bisa diserap. Ya, ini ada yang nilon, ada yang silk, ada yang non-absorbable. Ya, kawat saya pakai untuk patella, karena ini adalah yang kuat sekali untuk nyari lutut biasanya. Kita nggak pernah pakai, biasanya dipakai untuk benda-benda ortopedi. Oke, next slide. Ya, ini benang. Yang kecil adalah 10 yang paling kecil besar 3. Ya, ini benang seperti ini. Ingat ya, benang ini juga steril. Aku ajarin gimana caranya ngambil benang yang steril. Oke, next slide. Jarum ada 3 bagian, belakang, tengah, sama ujung. Bentuknya itu macam-macam. Ada yang round, yang punya kalau kamu jarum ini, kamu potong begini, dia itu melingkar, lingkaran. Itu adalah yang biasa untuk menjahit khusus. Ya, tapi yang kita pakai adalah yang cutting. Kenapa? Begitu kamu potong, begitu segitiga. Itu tajam sekali jarum ini. Dan perhatikan, kita memakai jarum yang bengkok.
bukan jarum yang lurus. Artinya apa? Setelah kamu selesai menjahit, tetap bengkok. Kalau sampai dia lurus, artinya kamu salah menjahitnya, maksa. Itu banyak, malah ada yang patah jarumnya, nggak tahu kenapa. Ya, oke. Ada pula yang reverse cutting, ini yang terbalik. Jadi kalau yang begini cutting, dia balik segitiganya, itu reverse cutting. Oke, next slide. Nah ini, ya, ada pangkal, ada bagian tengah, ada ujungnya. Usahakan kamu jangan jepit bagian ujungnya ini, ntar bisa tumpul. Jepit di sini, nih. Jadi di dekat dengan benang hampir sepertiga proksimal di sini. Nggak boleh tengah-tengah di sini. Dijepit dengan needle holder. Oke, next slide. Nah ini yang dipotong melingkar, taper. Ini yang conventional cutting, yang biasa. Ini yang reverse, terbalik jadi itu. Bentuknya terbalik untuk segitiganya. Kita pakai yang ini, yang conventional cutting untuk menjahit kulit biasanya. Next slide. Oke, ini juga macam-macam jarum. Next slide. Nah, ini jenis jarumnya. Ada yang namanya akromatik. Jadi dia tuh sudah nempel. Jadi begitu kamu buka bungkusnya, udah ada jarum dan ada benang di situ. Bisa dipakai untuk bagian-bagian muka, bagian wajah, karena jarum juga kecil sekali. Ya, kita pakainya adalah yang kromatik. Jadi kamu mesti belajar masukkan benang ke dalam lubang jarum. Siapa sini yang matanya minus lebih dari 5? Masukinnya bukan masukin benang jahit. Enggak, ntar ada cara sendiri. Ya, oke, next slide. Ya, ini ada jarum, ada yang setengah lingkaran, seperti yang lurus. Kita pakainya yang seperti lingkaran. Ya, oke, next slide. Nah, ini cara megangnya. Ya, usahakan kamu pegang jempol sama jari manis. Tapi ada juga yang pegangnya jempol sama jari tengah, nggak apa-apa, boleh. Tapi telunjuk itu harus di ujungnya. Dia untuk mengarahkan. Oke, next slide. Simpul. Kita hanya memakai simpul dengan instrumen. Kita akan ajarkan langsung. Jadi aku tidak ajarkan simpul yang memakai square, surgeon, dan baby knot yang pakai tangan. Semua memakai instrumen needle holder. Oke, next slide. Ini yang jahitan. Kamu perlu tahu aja. Ada yang terputus, ada yang jujur atau continuous, ada yang jujur terkunci, ada yang matras, dua macam, vertikal horizontal, ada yang subkutikuler. Yang kita pakai adalah yang ini, jahitan terputus. Ini yang paling simpel. Jujur ini artinya dia itu langsung, tidak lagi digunting dari ujung ke ujung. Yang ini adalah jahitan untuk biasanya dokter-dokter bedah plastik subkutikuler. Dia memakai benang yang diserap dan begitu selesai operasi benangnya tidak terlihat, tersembunyi di bagian di bawah subkutis, di bawah kulit. Siapa yang mau jadi dokter spesialis bedah plastik ini harus mahir. Oke, next slide. Nah, ini ada jahitan terputus, jadi kamu jahit, gunting, jahit, gunting, terus. Ini jahitan jujur, ya. Terus dia sama sekali nggak ada yang kamu gunting. Saat jujur baru kamu gunting. Akibatnya apa? Kalau ini satu jahit kepotong, lepas semua jahitan. Ini bagusnya apa? Kalau misalnya ada yang satu keputus, ini masih jahit, masih nyimpul, jadi tenang aja. Biasanya kita pakai yang ini. Oke, next slide. Nah, ini jahitan atas yang vertikal, ya. Di sini gambarnya bingung ya. Intinya adalah kalau misalnya di sini ada luka nih, ini ada garis luka, dia hasilnya seperti ini, garis, garis. Misalkan di sini ada luka nih, bayangkan ya di sini ada luka ya. Hasilnya itu kan ketika melihat dari luar, ini ada garis, garis benang, garis benang. Oke, coba ngasih dulu deh. Horizontal lihat nih, dia begini benang, benang. Kalau vertikal tuh benangnya di sini lagi. Jelas? Ini artinya ya, ini namanya subkutikuler. Ya, begitu kelar, benangnya tersembunyi di bawah kulit. Oke, next slide. Ya, ini macam-macam jahitan. Oke, next slide. Perhatikan, ada dua yang harus diperhatikan. Simpul jangan terlalu ketat karena luka akan terasa nyeri dan jahitan dapat meninggalkan bekas. Nih, ini salah nih. Ini rapi kan, bagus kan? Tapi ini salah, terlalu nempel. Ya, simpul harus diletakkan di tepi luka yang paling bagus berdarahnya nih. Simpul di sini semua. Jangan tak simpul dari sini, ada di sini, ada di sini. Kamu bukan bikin karya seni, bukan. Kamu menjahit. Jadi sama semua simpul sebelah kiri semua, kanan semua.
Dan biasanya perhatikan jarak antara ini, antara titik itu adalah 2 kali jarak dari tepi luka ke sini. Jadi misalnya yang dari tepi luka ke sini adalah X, ini adalah 2X. Ngerti ya? Ya, jadi dari luka, misalnya ini luka nih, ini luka, ini jahitan di sini, simpulnya. Dari sini adalah X, itu harus 2X panjangnya itu. Next slide, coba next slide. Oke, nggak habis. Sekarang kita langsung mulai memperagakan.